Healing itu kalau bahasa Indonesianya tadi apa? Menyembuhkan. Iya, pemulihan, penyembuhan ya. Iya, tapi kayaknya kalau bahasa anak muda bukan itu sih. Iya kan, kalau healing kan biasanya kita sakit gitu ya Mbak, kalau mungkin di bahasa Inggris ya. Jadi sebenarnya kalau healing yang beneran tuh di rumah sakit ya, di rumah aja bisa istirahat. Iya. Gimana caranya kita sadar kalau kita lagi di titik jenuh? Jangan-jangan ketika tadi kita healing terus tapi kita masih stres, itu tuh kita ada di satu titik jenuh gitu loh Kak. Ya nggak sih? Bisa jadi gitu. Menurut aku sih yang mungkin sekarang sebenarnya anak-anak muda ya menurut aku udah lebih aware sih sama mental health masing-masing gitu. Jadi gimana kita harus selalu cek ke diri kita sih. Kayak keadaan kita, mental health kita lagi gimana gitu, supaya kita juga tahu. Tapi emang ini nggak mudah dan menurut aku sih butuh proses ya. Dan emang harus selalu dilatih terus setiap hari supaya kita juga sadar, oke, what do I need right now? Apa sih aku butuhin apa sih sekarang gitu? Mode yang resting kayak apa sih yang aku butuh gitu? Butuhkah jalan-jalan atau enggak? Itu semuanya emang harus assessment ke diri sendiri dan itu emang harus dilatih terus menerus, nggak bisa satu hari langsung bisa sih, nggak bisa. Nah ini Gitu. penting juga nih Mbak. Iya. Soalnya kan kita healing itu ya mengikuti tren medsos gitu loh. Iya. Lagi trennya di kafe A, ya udah semua ke kafe A. Lagi trennya naik gunung, ya udah semua padahal naik itu gunung. mah mencari yang rame aja sih, kayaknya bukan healing deh itu. Iya, makanya jadinya bentrok nih. FOMO itu tren. FOMO ya, kayak fear of missing out. Benar. Nah, tadi kan Mbak Kanya bilang ya itu tuh perlu refleksi sehari, nggak cuma satu hari, perlu refleksi terus menerus. Ada nggak Mbak yang bisa disaranin nih buat orang-orang kayak aku yang mungkin aku lagi burn out tapi aku nggak sadar kalau itu tuh adalah burn out dan aku butuh tahu diriku tuh lagi butuh apa sekarang. Gitu ya. Kalau aku sih biasanya ngelihat ini sih, misalnya di hari-hari kita itu kita bisa ngelakuin rutin yang bagus. Let's say bangun tidur, habis itu beresin tempat tidur, berdoa, bisa sempat masak, bisa mandi, beresin, pokoknya rapih semua, berjalan dengan lancar gitu kan. Tapi kalau misalnya di satu waktu rutinitas sehari-hari aja itu nggak kepegang, maksudnya kayak aduh kayaknya nggak bisa deh gitu, atau nggak bisa deh ngelakuin ini hari ini, atau bener-bener kayak nggak kayak biasanya. Nah mungkin itu ada di titik yang kita lagi not so good mental health. Bentar gitu. Mbak, kalau misal nih ada rapat terus kita lupa, ada pertemuan kita lupa, itu termasuk nggak Mbak? Gue kayak gitu soalnya Mbak. Tergantung ya, itu mungkin antara satu time management kurang baik atau memang capek juga gitu. Nah itu juga harus itu ada gejala dikit gitu ya? Kalau gejala sih aku nggak bisa bilang sih kayaknya gejala, cuman tapi kalau misalnya terjadi terus menerus ya mungkin emang lagi burn out sama meeting atau lagi kerjaan gitu mungkin gitu. Pokoknya kalau aku sih nge-assessnya ya, kalau pekerjaan rumah yang biasa kita lakukan dengan baik tiba-tiba itu menjadi berat, nah mungkin itu kita lagi di state yang mental health ya lagi nggak bagus. Itu aja sih menurut aku. Jadi biasanya bisa di sini nih misalnya ngerjainnya rapih terus tiba-tiba rumahnya berantakan, nggak keurus lalala. Nah itu mungkin maybe you need to rest. Coba deh teman-teman berefleksi ya sama dirinya. Ada nggak nih hal-hal yang biasanya kalian lakukan dengan lancar, dengan rutin, tapi kok ada di satu titik nih, mulai kacau, mulai seperti badai topan, nggak kepegang kesana kesini. Wah jangan-jangan ada something yang harus kita lakukan. Maybe you need to rest. Gitu. Nah Mbak, untuk taunya nih kita perlu restingnya yang A, perlu restingnya yang B. Self assessmentnya gimana tuh Mbak? Aduh itu practice sih throughout ya. Maksudnya aku juga belum 100% gitu, tapi bener-bener pokoknya mulai kerjalah latihan sih kalau aku. Pokoknya aku sih sekarang nyoba berbagai macam aja gitu. Misalnya nonton, keluar. Jadi aku cobain berbagai macam aktivitas aja gitu. Terus
Terus ada trial and error juga sih. Jadi misalnya oke, kayaknya minggu ini butuh rest. Terus mau pijit feeling better nggak habis itu? Iya atau enggak gitu. Jadi trial and error juga. Jadi nanti kita bisa cut kayak mana yang make me feel better, mana yang enggak. Gitu. Jadi tapi itu memang berdasarkan masing-masing sih, nggak ada yang cara yang benar dan salah, nggak ada cara yang pasti. Makanya psikologi itu is just to know about your mental health, itu yang paling penting sih gitu. Aku suka mikir gini tau Mbak, enak ya kalau anak-anak psikologi tuh bisa membaca mengaca pada dirinya sendiri gitu loh. Banyak alat-alat yang bisa mereka pakai gitu untuk Karena kalau kita mau bantuin orang, I think it's best to know to also be okay with yourself. Menurut aku sih gitu. Gimana kita mau ngebantuin orang kalau misalnya kita sendiri kosong gitu. Kayaknya pernah deh khotbah kan ada orang yang bilang gimana kita mau nuang ke gelas orang kalau gelas kita sendiri kosong kan. Gitu. Kayaknya itu bahasa pendeta juga gak sih? Iya gak sih? Di pendeta ada sih, Iya kan? tapi saya tidak merasa menguasai itu. Oh gitu. Tapi kayaknya sih aku dengar jadi kayaknya bisa deh gitu. Jadi makanya kalau ngelihat orang-orang psikologi ya dengan berbagai cara dia mengolah dirinya sendiri, metode-metode yang ada di dalam dirinya tuh aku ngerasa, wih beruntung ya anak-anak psikologi gitu bisa mengetreat dirinya better than people pada umumnya. Tapi sekarang sih menurut aku udah banyak resources juga sih kalau emang kita rajin nyari. Kita rajin nyari resources tuh pasti apalagi internet terus resources di luar negeri. Dia jauh ya di luar negeri tuh jauh lebih self aware sama mental health gitu. Jadi jangan, maksudnya internet tuh bisa dipergunakan untuk hal yang positif juga kan. Iya benar. Gitu. Jadi banyak resource. Nah itu ya. Jadi teman-teman yang pertama ya cobain banyak hal deh buat resting. Gak cuma jalan-jalan, bisa tidur. Iya bisa nonton. Atau tadi painting. Painting. Yang lagi banyak juga ngerajut. Oh ngerajut. Oh iya ya banyak ya itu lagi tren juga. Lagi tren juga ngerajut. Bikin kopi. Yang murah Bisa. ada nggak Mbak? Yang nggak mengeluarkan dana sekaligus? Tidur ya paling murah kayaknya deh. Olahraga tapi olahraga sendiri. Jogging ya. Iya Jogging itu murah. jogging itu juga murah kan. Gitu. Terus ada juga yang orang bersih-bersih. Itu ini dia. Healingnya dia biar rumahnya rapi. Kalau aku sih enggak ya. Aku tapi juga ada juga orang yang kayak mendengar gitu. itu agak terkejut sih. Oh Iya, ada ya. Ada. Wow. Aduh rapi-rapi dia abis begitu ngerapihin sekali. beres. Itu dia merasa kayak oke, I'm feeling better gitu. Ternyata cara-cara healing ini unik-unik juga ya. Banyak, banyak Nggak dan cuma satu cara aja gitu. iya, dan bagi orang ada yang bagi orang itu kegiatan yang melelahkan misalnya beres-beres. Tapi bagi orang lain itu kegiatan yang menyenangkan atau membuat healing. Jadi ada possible juga kan kayak gitu. Aku pernah tuh nonton adegan drakor Mbak. Jadi ada satu anak yang nggak keterima atau pokoknya gagal gitu loh. Terus dia, aku stres banget nih, aku mau istirahat dulu. Dia istirahatnya ngerjain tugas matematika gitu. Iya bisa jadi. Gak apa-apa sih main sudoku. Orang ada yang stres banget main sudoku. Aku sih termasuk yang suka ya main sudoku. Wow. Gitu. Nah ini pentingnya kita explore banyak hal ya. Kadang-kadang hal-hal yang kita rasa wah itu tidak mungkin terjadi. Tapi di satu titik kalau misalnya kita udah banyak melakukan satu kegiatan bisa jadi alternatif atau solusi gitu ya. Iya jadi bisa juga jadi produktif. Mungkin aja emang kita cuma butuh produktif di bagian hal lain, gak cuma kerjaan. Habis itu kita feel better about the day. Bisa juga kan gitu. Benar-benar. Yang paling penting sih menurut aku at the end of the day atau di setelahnya itu, do you feel better or not gitu. Do you feel refreshed? Do you feel rested? Well rested? Do you feel like you're ready to embrace a new week gitu. Jadi kita ready gak sih? Merasa ready gak sih? Merasa refresh gak sih? Merasa udah resting gak sih gitu. Itu sih yang harus di-assess setelahnya. Jangan sampai duit habis banyak. Iya. Sembuh kagak. Iya istirahat makanya. kagak, Itu tambah dia stres. jadi tambah stres gitu. Gak bisa makan gitu kan. Gitu. Nah terkait dengan self assessment nih Mbak. Tadi kan makanya juga udah bilang itu harus dilakukan setiap hari, mengeksplor beragam hal. Ada lagi nggak Mbak yang bisa meningkatkan self assessment kita? Practice sih, practice. Atau kalau sekarang juga mungkin di Indonesia belum banyak kali ya. Tapi orang suka banyak yang journaling.
Iya. Iya. Itu di teologi juga diajarin Mbak journaling. Ya sama, kita juga di psikologi, especially orang-orang yang misalnya udah terapi, terus mereka let's say cognitive behavioral therapy gitu. Jadi mereka harus journaling, taruh mood, moodnya gimana hari ini, terus energy level itu semua di data gitu. Jadi bisa bantu juga untuk ngerekap aktivitasnya gitu kan. Jadi mungkin nanti bisa ketahuan kayak kenapa moodnya jelek pada hari ini, apa yang dilakukan, membuat bagus nggak atau gitu. Jadi kalau di luar negeri kayak udah banyak sih template journaling gitu kan. Tinggal kita pilih yang mana gitu. Tapi kalau di Indonesia kayak belum terlalu banyak sih. But it can help. Iya, buku-buku yang itu Mbak buku-buku ini loh kalau di penerbit tertentu tuh kan ada yang aktivitas dicocok-cocok pakai pensil lah Oke, activity book gitu ya. Iya, semacam activity book. Itu mungkin bisa jadi salah satu aktivitasnya sih, tapi enggak misalnya untuk mengakses diri kita agak susah sih kalau itu. Atau ini kalau orang nggak suka nulis mungkin rekaman, maksudnya ngerekam everyday gitu di handphone kayak laporan. Iya, kayak cerita aja kayak diary, kayak podcast Vlog. ya enggak vlog juga sih, podcast tapi buat diri sendiri aja rekaman suara. Mungkin Menggambar gitu juga bisa ya. iya, meditasi. Misalnya sebelum tidur atau abis bangun pagi. Ya mungkin. Tapi setiap hari ya guys, bukan bolong-bolong sebulan sekali. Iya. Semau gua kalau sempat kalau dapat inspirasi gitu. Pokoknya harus dibikin habit dulu sih. Tapi kalau emang belum bisa setiap hari, maybe ya 2 hari sekali bisa dicoba gitu sih. Ya jadi ya explore terus praktekin. Dan itu bisa membantu kita ya mengassessment diri iya, itu sih skill yang menurut aku sangat penting sih supaya orang nggak terlalu stres. Jangan sampai kita udah terlalu stres baru kita rest gitu. Jadi menurut aku sih mendingan kita ya udah take rest yang rutin supaya kita nggak keburu udah jatuh banget, udah burn out banget gitu. Karena kan kalau misalnya burn out banget mungkin untuk bikin happy-nya jadi lebih susah kan. Ya let's say kita misalnya di posisi misalnya cuman capek habis resting naik lagi. Tapi tiba-tiba kalau kita nggak resting dan kalau udah capek jatuh naikinnya agak susah gitu sih. Jadi mungkin yang lebih tepat tuh ini kali ya, rest before you need to heal. Gitu kali ya. Jadi sebelum kamu healing perlu menyembuhkan, kita istirahat dulu gitu. Jadi teman-teman jangan lupa main, jangan lupa istirahat. Pacaran juga boleh gitu. Boleh. Ya, termasuk ya. Iya. Pacaran nggak bikin stres kan ya Mbak? Ya kalau pacaran bikin stres, nah itu dong. Kalau pacaran bikin stres mungkin harus di-assess lagi. Iya kan? Iya betul.